Bang Marcel itu yang Udin pasiennya meninggal di toilet, ceritain dong. Apanya yang perlu diceritain tuh sesuai yang ada di berita-berita aja guys. Pemirsa, warga Surabaya ditemukan meninggal dunia di toilet setelah melakukan terapi di Pondok Pesantren Nuswantoro, Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ya jadi semoga pembelajaran juga gitu. Kalaupun mau nyari yang alternatif pengobatan yang terdaftar dan sudah diakui oleh Indonesia gitu. Karena kan untuk dapat sertifikasi surat terdaftar pengobat tradisional itu nggak sembarangan juga tuh guys. Nanti ada tes-tes dari pengetahuan atau sertifikasi yang kamu miliki. Suwarti, warga kelurahan Kecamatan Rembangan, Kota Surabaya ditemukan dalam kondisi meninggal di toilet Pondok Pesantren milik Gus Samsudin atau Gus Din di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kalau double kayak gitu ya jelas. Kapolsek Lodoyo Barat saat dikonfirmasi mengatakan berdasarkan keterangan dari pihak keluarga yakni korban ini pamit untuk pergi ke pondok pesantren milik Gus Samsudin di Blitar guna menjalani pengobatan alternatif. Diajak tengahan sama Udin, suruh buka blokir WhatsApp saya aja dulu. Diajak tengahan, ngomong doang dia dari dulu. Diajak tengahan ke Jakarta berani tai kucing. Ketika gue WhatsApp diblokir, makanya tonton dong, kan bukti-buktinya gue udah tampilin semua. Samsudin ngeblokir WhatsApp gue, 2 nomor dia ngeblokir WhatsApp gue. Itu ngomong doang orang, dia punya kok nomor pribadi gue, diblokir sama dia. Kemudian 2 hari selanjutnya korban ditemukan meninggal dunia di dalam toilet. Dari hasil olah TKP, korban setelah konsultasi menuju kamar mandi dan mengunci dari dalam. Namun pada pukul 8 malam korban ditemukan meninggal di dalam kamar mandi tersebut. Ya, riwayat kesehatan menurut keterangan dari keluarga di mana korban menderita diabetes dan penyakit komplikasi. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Mau apanya lagi sih? Aduh, diajakin tanding boxing sama banyak praktisi boxing, nggak ngejawab, takut. Dia jangankan boxing ya, ketemu gue aja takut gitu. Udin lemah jantung. Iya, takut ketahuan kebongkar rahasianya, nggak kuat dia mentalnya. Makanya kabur-kaburan doang, bayar orang untuk pura-pura pembuktian. Astagfirullahaladzim. Tapi ya kita lihat aja, karena memang tujuan dia kan dunia ya. Ketika di akhirat nanti atau di akhir hidupnya, gue penasaran sih. Dia akhir hidupnya kayak gimana? Karena Firaun aja kan sengaja diulur-ulurin tuh bertahun-tahun sampai punya pengikut banyak. Di akhir hidupnya dia sampai nggak sempet untuk minta maaf bahkan. Nah, Udin gimana nih nanti ke depannya? Udin dan semuanya ya, bukan Samsudin doang sih. Semuanya, semua dukun-dukun yang ada di YouTube tuh. Lanepi, syukron jazakallah khair. Terima kasih banyak. Hai bang, halo juga. Yang belum abang bongkar tentang kesurupan kuda lumping dan jaranan bang. Apanya yang perlu dibongkar tuh dari kesurupan? Kan kesurupannya udah dibongkar. Gini guys, saya pribadi gak pernah menuju ke 1 orang atau 2 orang. Ketika saya bilang semua konten Tarung Sakti itu adalah dukun, semua konten Tarung Sakti adalah palsu, saya gak tertuju ke 1 orang doang, bukan tertuju ke Samsudin doang. Ujang Bustomi termasuk, Ustadz Nasihin yang ngaku-ngaku Ustadz termasuk, Gus Idris termasuk. Jadi saya nggak pernah tertuju ke 1 orang doang. Ketika saya bahas keserupan, ya semua keserupan yang kamu lihat seperti itu juga. Mau yang di jaranan, di kuda lumping. Makanya capek kalau bahas satu-satu tuh. Kayak misalkan kalau saya tertuju ke 1 doang nih, Samsudin itu bohong, ntar ada yang nanya Ujang Bustomi gimana? Ujang Bustomi bohong, ntar ada yang nanya Idris gimana? Idris bohong. Makanya capek kalau bahas satu-satu. Saya tuh ketika bahas sesuatu selalu langsung libas habis. Karena ketika sekali tepok, saya nggak mau cuma 1 nyamuk dapat.
Sekali tepok itu sekaligus edukasi langsung ribuan orang semuanya gitu. Makanya saya selalu bilang semua konten tarung sakti sama dukun itu palsu gitu. Berikut orang-orang yang melakukannya, berikut apa yang dia jual dan lain sebagainya. Gus Idris asli, ndasmu kui, Gus Idris asli. Kalau asli tidak dipenjara 3 bulan dong. Idris dipenjara karena pembuatan konten hoax. Hans, hey para fans-fansnya Idris, berita-berita tentang Idris dipenjara 3 bulan karena membuat konten hoax, pura-pura datengin dukun terus dia pura-pura ditembak. Itu dia dipenjara 3 bulan. Lu kemana aja fans-fansnya Idris? Aduh. Samsudin kok aman bang? Ya namanya juga main duit. Bang sama Aboy Lang lagi kapan? Ngapain tuh? Karena kalau udah ngakuin bohong udah selesai gitu. Bang Marsil baik, tidak pernah menjelekkan pada sesama. Iya, kalau ke yang tidak merugikan sih enggak lah. Saya malah support. Kayak contohnya ke Sule, saya support. Ke Brahmana Sanjaya saya support. Ke Pak yang Pak Mukmin yang pijet tradisional bukan Solo, pijet tradisional Palopo saya support. Bahkan dia sekarang keuntungannya luar biasa besar dari pembuktian dengan saya tuh, karena ya dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia pelajari pengobatan tradisionalnya. Brahmana sampai beli mobil banyak karena saya bantu support, saya bantu up, saya bantu promokan. Saya nggak nerima duit apa-apa guys, sumpah nggak nerima duit apa-apa, karena cuma pengen nunjukin yang bener kayak gini loh, yang buruk kayak gini loh, yang bohongan kayak gini, yang bener kayak gini, kayak gitu. Saya nggak pernah mau disogok duit berapapun gitu. Kalau Ida Dayak gimana? Kan udah ada di channel YouTube saya, udah jelas dibongkar. Yang pas saya dibuat hoax tentang Ida Dayak itu kan. Kan akhirnya saya bahas Ida Dayak karena dibuat hoax itu ya. Ya Ida Dayak ya ahli pijat biasa, seperti orang-orang Kalimantan lainnya juga bilang gitu. Di Kalimantan itu keahlian yang biasa, dan itu hal yang umum. Kalau di Indonesia sebelum Ida Dayak terkenalnya adalah Haji Naim. Sedangkan kalau Ida Dayak itu emang sih dia praktekin beberapa trik dukun. Itu yang saya bongkar akhirnya kan. Tapi kalau untuk pijatnya ya itu ahli pijat biasa, ahli pijat tulang pada umumnya seperti itu guys. Kayak Haji Naim juga sampai sekarang anak-anaknya yang meneruskan kan. Makanya tonton aja, kan saya udah bongkar jelas tuh. Pokoknya di YouTube semuanya saya udah bongkar jelas guys, total. Kalau Ujang Bustami kan udah lama sebelum kalau Ujang Bustami itu pas saat-saat gue viral pas Ujang Bustami ngakuin kebohongannya itu ya. Ujang itu ngakuin kebohongan pas gue viral pembuktian anti tonjok kalau nggak salah ya. Bukan. Ujang Bustami itu mengakui kebohongannya pas gue viral duel sama si Ridwan yang pemburu hantu. Dulu pas awal-awal viral Ridwan yang anti tembak itu kan viral juga tuh. Jadi memang kalau kamu yang udah ngikutin pesulap merah lama, itu viralnya berkali-kali, dan viral terbesar itu adalah viral yang pembuktian anti tonjok. Nah, itu Ujang Bustami mengakui kebohongannya pada saat gua viral yang duel anti tembak itu sama Ridwan, si Halu Ridwan ya. Nyimak mang, boleh silakan ditanyakan guys. Kalau bisa jangan tanyain cuma satu orang, capek sumpah. Saya pribadi nih, sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya pribadi Marcel Redival Pesulap Merah tidak pernah mau tertuju cuma ke satu orang, capek. Kayak misalkan kalau ini gimana, kalau ini gimana, kalau ini gimana. Iya, capek guys. Kayak misalkan Ujang Bustami gimana, bohongan. Samsudin gimana, bohongan. Idris gimana, bohongan. Lah, kalau gue jawab satu-satu gitu ntar capek semua yang ada di channel YouTube, nyampe yang gue nggak kenal-kenal. Makanya tanyanya kayak, bang kalau konten tarung sakti sama dukun gimana? Bohongan. Semua konten tarung sakti sama dukun adalah palsu. Semua konten supranatural dan spiritual adalah palsu. Termasuk yang kamu tanyakan ini nih, yang gue nggak kenal juga. Kalau dia bikin konten supranatural atau spiritual, dia adalah pembohong. Tuh, gue udah sama ratain ya. Semua konten supranatural atau spiritual, kalau kamu nanya tentang orang yang membuat konten supranatural atau spiritual, dia adalah pembohong. Udah terjawab semua ya. Jadi kalau bisa tanyakan tentang apa yang dia lakukan. Kayak misalkan kalau
tisu kebakar gimana yang tanpa api? Kalau garam yang bisa kebakar keluar asap gimana gitu. Jadi langsung aja, biar semuanya kebahas gitu. Jadi kalau bahasnya cuma satu-satu capek guys. Dan gue juga nggak kenal nih siapa-siapa aja gitu.